Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Fadli. Amin. Ya, nanti ya nggak apa-apa. Ya, Siap, siap. Wildan. Selamat pagi pendengar Trijaya dimanapun Anda berada, yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, kemudian di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Kendari, Banjarmasin, Muaro Jambi, Banda Aceh, Makassar, Cirebon, Mandailing Natal, kemudian Manado, Balikpapan, Denpasar, Padang, Mana, Pesisir Selatan. Juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di mnc3j.com atau aplikasi RCTI Plus. Selamat datang dalam perbincangan bersama Dirjen Hubdar Kementerian Perhubungan. Nah, pendengar Trijaya, tema kita pada pagi hari ini adalah keselamatan angkutan barang dan angkutan orang. Bersama saya Fadli Sungkara, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol soal keselamatan berkendara angkutan orang dan angkutan barang. Tentunya untuk meminimalisasi resiko terjadinya insiden yang tentu tidak kita inginkan di jalan raya. Apa-apa saja ketentuan-ketentuan yang perlu diimplementasikan di jalanan ketika berkendara, terutama bagi para pengemudi angkutan orang dan angkutan barang, supaya tetap aman dan selamat sampai tujuan. Kita akan ngobrol bersama dengan Pak Heri Prabowo STMT. Beliau adalah Kasubdit Manajemen Keselamatan. Pak Heri, selamat pagi. ya selamat pagi Mas Fadli dan para pendengar Trijaya sekalian. Salam sehat, kabar baik ya Pak Heri? Amin ya, alhamdulillah baik Mas. Ya, alhamdulillah. Jadi pendengar Trijaya, Pak Heri ini pakai seragam dinas warna putih, dan pendengar Trijaya juga bisa saksikan ya siaran ini melalui live Instagram, kemudian di YouTube dan juga Facebook MNC Trijaya FM. Dan ada Pak Ahmad Wildan juga, beliau adalah Ketua Subkomite LLAJ, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Pak Wildan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kabar baik Pak Wildan, sehat ya? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Wildan juga pakai kemeja putih pada pagi hari ini. Dan tema kita pagi hari ini pendengar Trijaya seperti saya sebutkan tadi, keselamatan angkutan barang dan angkutan orang. Mungkin Anda punya pertanyaan atau ikutan sharing juga di perbincangan pada pagi hari ini, silakan masuk melalui WhatsApp di 0812 111 1046. Nah, memang salah satu fokus Kementerian Perhubungan, pendengar Trijaya, pada tahun ini dalam mensosialisasikan keselamatan angkutan orang, ini melihat banyak kondisi kecelakaan yang melibatkan angkutan orang. Tentunya ada kebijakan dari Kementerian Perhubungan, utamanya Ditjen Hubdar. Nah, kita langsung tanya kepada Pak Heri. Pak Heri, sebetulnya kebijakan angkutan orang ini tertuang di aturan-aturan apa saja, atau mungkin ada undang-undangnya, payung hukumnya apa saja Pak mengenai ketentuan keselamatan angkutan orang, Pak Heri? Ya baik, ya Mas Fadli. Jadi sebetulnya keselamatan adalah isu besar ya, termasuk Ya, isu sentral di dalam transportasi kita. Karena salah satu tujuan transportasi itu adalah mewujudkan transportasi yang selamat ya. Selamat di situ atau istilahnya safety ya, safety di bidang transportasi itu adalah kebutuhan pokok ya di ya, dalam transportasi kita. Artinya baik itu transportasi di semua moda ya, darat, laut, udara, kereta api ya, semuanya harus memenuhi salah satu hal itu adalah keselamatan. Nah, dalam rangka itu tentu pemerintah
mengatur ya segala sesuatu untuk mencapai tujuan keselamatan tersebut ya. Ya. Kita untuk di transportasi darat khususnya jalan itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya. Hmm. Nah, di situ kemudian diturunkan dari sisi kendaraannya yang merupakan bagian dari 5 pilar di mana Kementerian Perhubungan sebagai penanggung jawab pilar ketiga tersebut ya, kendaraan yang berkeselamatan itu diturunkan ke salah satu PP, misalnya adalah PP 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Nah, itu nanti di aturannya sampai dengan peraturan menteri tentang uji tipe kendaraan bermotor, kemudian peraturan menteri perhubungan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor ya. Ya. Itu semuanya adalah menindaklanjuti atau membuat aturan yang lebih detail Ya. mengenai keselamatan. Oke. Jadi sebetulnya aturannya, undang-undangnya sudah ada sejak lama, tapi faktanya di lapangan ini masih banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang melibatkan angkutan orang atau angkutan barang. Nah, Pak Wildan mungkin pandangannya apa sih yang masih menjadi penyebab terjadinya kecelakaan angkutan barang dan angkutan orang? Padahal sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya, harusnya ini juga bisa diimplementasikan di lapangan. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya gini, Mas. Baik di dalam undang-undang, di dalam PP, di dalam PM itu kata kuncinya sudah ada bahwa setiap perusahaan angkutan umum itu wajib menerapkan apa yang disebut dengan sistem manajemen keselamatan. Sistem manajemen keselamatan atau SMK itu adalah sebuah sistem di mana perusahaan mampu mengelola semua resiko yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Ya. Kalau kita bicara apa saja resikonya dalam suatu usaha atau proses bisnis angkutan umum, ada 5. Yang pertama adalah resiko pada kendaraannya. Bagaimana perusahaan dapat menjamin semua kendaraan yang dioperasikan itu layak jalan. Ya. Yang kedua, resiko pada pengemudinya. Bagaimana perusahaan dapat menjamin bahwa setiap pengemudi yang membawa kendaraannya itu memiliki kompetensi sesuai dengan kendaraan yang dibawanya, serta memahami rute yang akan dilalui dan dia dalam kondisi sehat, bugar, dan tidak sakit. Yang ketiga nih, memahami resiko pada lintasannya. Ini seringkali terjadi kecelakaan karena pengemudinya baru melewati jalan itu dan tidak memahami lintasan yang ada di sana, seperti pada kecelakaan di Bantul, tidak tahu medan. Ya. Yang keempat adalah resiko pada pemuatannya. Ini dalam tata cara pemuatan, siapa yang masuk, ada overloading dan sebagainya. Yang kelima adalah pada risiko pada penanganan keadaan darurat. Kalau terjadi kecelakaan, apa yang harus dilakukan? Ketika salah melakukan penanganan pada kondisi emergensi tadi, justru akan memperparah atau menyebabkan terjadinya kecelakaan lain atau meningkatkan fatalitas. Nah, di sini itu perusahaan-perusahaan kita ini pada saat berdiri itu kondisinya seperti tradisional, dia belum mengerti, memahami manajemen secara modern, bagaimana mengelola 5 risiko tadi. Oke, Pak Wildan, apakah punya catatan Pak, berapa angka kecelakaan kita paling tidak di tahun 2021, atau kalau misalnya berkaca dari beberapa tahun belakangan, dari tahun ke tahun, apakah trennya mengalami peningkatan atau penurunan? Kalau dari KNKT tidak melakukan investigasi secara populasi. Jadi kita hanya melakukan sampling. Jadi kalau saya ditanya tentang tren mengenai jumlah dan sebagainya, kita nggak punya datanya. Tapi kalau Anda atau teman-teman semua menanyakan apa saja hazard penyebab kecelakaan pada kendaraan umum, saya mampu menjelaskan beberapa penyebabnya. Ya, yang tadi disebutkan itu ya. Oke. Ya. Kalau Pak Heri dari Kemenhub, ini apakah ada catatan atau data barangkali Pak, jumlah kecelakaan insiden angkutan orang dan barang di tahun 2021 misalnya, atau mungkin catatan sepanjang berapa tahun itu seberapa tinggi sih Pak? Ya, baik Mas Fadli. Jadi untuk catatan kecelakaan ya, itu secara total memang kalau di Indonesia itu dicatat oleh teman-teman Polri ya. Jadi acuan kita mengacu ke rilis yang dikeluarkan oleh teman-teman Polri ya. Mungkin yang beberapa tahun terakhir ya, ada 5 tahun terakhir yang kami catat di sini ya. Mungkin bisa nanti dilihat trennya ya. Di tahun 2017 itu
jumlah kecelakaan kita itu di jalan ya 104.000 setahun. Kemudian 2018 itu 107, hampir 108 ya, karena 900 sekian ya. Jadi naik nih. Kemudian tahun 2019 itu naik lagi 116.000 ya setahun. Iya, iya. Kemudian di tahun 2020 turun cukup jauh ya, 100 ribuan. Nah, kemudian di tahun 2021 ternyata naik lagi nih, 103 ya. Jadi ada tren mau naik lagi ya. Ini yang perlu kita waspadai ya. Nah, ternyata naik terus ya Pak Heri dan juga Pak Wildan. Ya, Nah, tingginya sempat angka turun ya, sempat turun. Terus Iya, ada tren sepertinya mau naik lagi. Iya, iya, iya. Nah, lalu apa langkah dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk meminimalisasi kecelakaan pada angkutan umum, Pak Heri? Ya, baik, kalau fokus kita ke angkutan umum, tentunya memang ini apa ya, tidak lepas dari RUNK kita ya. Artinya kecelakaan secara keseluruhan kan sebetulnya tidak membedakan dia angkutan umum atau tidak. Ya. Namun khusus angkutan umum memang kita atur dengan sesuatu yang lebih ketat ya, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Nah, jadi kita tahu bahwasanya keselamatan jalan itu tidak berdiri sendiri ya. Artinya aspeknya itu cukup cukup banyak ya. Tadi sempat disinggung barangkali oleh Pak Wildan tadi, ada faktor manusia, ada faktor kendaraan, ada faktor jalan, ada faktor lingkungan, termasuk juga pilar yang dipegang oleh teman-teman Kementerian Kesehatan adalah ini apa namanya, treatment pasca kecelakaan itu juga berpengaruh besar terhadap jumlah fatalitas ya. Karena memang di RUNK itu yang kita fokus itu adalah fatalitas atau kematian. Jadi jumlah kecelakaannya memang mungkin agak sulit sekali untuk bisa kita kontrol, kita turunkan, tapi memang fokus kita adalah jumlah kematiannya. Jangan sampai jumlah kematian itu kemudian membesar atau hal-hal yang sebetulnya tidak perlu apa namanya, victim kecelakaan itu meninggal, tapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya meninggal. Nah, angka meninggal kita itu masih cukup tinggi ya, Mas Fadli. Untuk tahun 2020 akhir itu angka kita masih di 23.000. Kemudian di tahun 2021 itu yang meninggal agak naik ya, 25.000. Jadi masih cukup tinggi ini. Oke, Pak Wildan, tingginya angka kematian akibat kecelakaan ini tentu kalau kita melihat secara teknis di lapangan crashnya ini berbeda-beda ya, Pak. Tapi biasanya setelah investigasi yang dilakukan oleh KNKT misalnya, itu kejadian angkutan umum yang sampai timbul korban jiwa dan cukup banyak misalnya korban jiwanya, itu karena apa Pak Wildan? Baik, terima kasih. Kalau dari kendaraan umum, Pak, itu kecelakaan meningkatnya fatalitas pada kendaraan umum adalah disebabkan karena tidak menggunakannya sabuk keselamatan. Jadi saya sudah mencermati pada setiap kecelakaan kendaraan umum, korban fatal itu sebagian besar disebabkan karena mereka tidak menggunakan sabuk keselamatan. Dan ini yang kita lagi dorong bersama dengan teman-teman Kemenhub agar perusahaan angkutan umum itu wajib menggunakan sabuk keselamatan pada setiap armadanya, karena itu terbukti menjadi penyebab fatalitas tertinggi pada setiap kecelakaan kendaraan umum. Ada faktor lainnya Pak selain sabuk? Ya, faktor lainnya adalah tadi kaitan disebutkan oleh Pak Heri ada terkait dengan post crash. Jadi kita lagi sedang meningkatkan bagaimana mengelola manajemen pasca kecelakaan. Bagaimana meningkatkan kerjasama dengan rumah sakit dan sebagainya. Namun yang sedang kita fokus saat ini yang untuk terkait dengan kendaraan adalah bagaimana memperbaiki kendaraan umum tadi agar dilengkapi sabuk keselamatan. Sementara untuk yang di jalan kami sudah kerjasama dengan PUPR untuk menyediakan seperti jalur penyelamat yang baik. Jadi kita saat ini KNKT dengan PUPR sedang mendesain jalur penyelamat yang isinya terbuat dari gravel atau batuan. Yang hal ini ternyata sangat efektif menurunkan fatalitas sampai 100%. Nah, ini tadi kemarin saya bincang-bincang dengan Pak Heri, nanti rencananya akan ditetapkan dalam peraturan menteri sehingga untuk menurunkan fatalitas tadi untuk bis-bis yang mengalami remblong. Gitu.
Jadi masih banyak juga ternyata bis-bis yang mengalami remblong atau angkutan-angkutan umum yang tidak dicek secara berkala kelaikannya ya, dan ini juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Apa yang diperlukan supaya para pelaku usaha angkutan umum ini tertib dalam sistem manajemen keselamatan mereka? Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh baik Pak Wildan maupun Pak Heri. Pak Wildan dulu, silakan dilanjut, Pak. Baik, yang pertama mungkin knowledge ya. Ya. Jadi para pengusaha ini harus diberi knowledge, dan ini masyarakat juga perlu diberi knowledge. Jadi tadi yang disampaikan masnya tadi bahwa penyebab remblong, kalau sementara ini pemahaman masyarakat, pemahaman pengusaha bahwa itu disebabkan oleh faktor kendaraan. Bukan, ternyata 90% penyebab remblong itu bukan masalah teknis kendaraan. Itu adalah masalah teknis mengemudi. Karena semua kecelakaan remblong terjadi jalan menurun, dan pengemudi kita nggak begitu memahami bagaimana prosedur mengemudi jalan menurun. Jadi di sini terkait dengan SMK ini, yang pertama adalah terkait dengan edukasi, tindakan preemptif, bagaimana memberikan mereka knowledge terkait bagaimana apa itu keselamatan di kendaraan umum, bagaimana menciptakan pengemudi yang baik dan sebagainya. Nanti secara bertahap ini saya dengan Mas Heri lagi mau membuat jadwal yang ketat, apalagi ini mendekati angkutan Lebaran, untuk memastikan semua kendaraan memiliki standar yang bisa kita terima. Itu aja. Oke, Pak Heri, silakan Pak. Ya baik. Jadi memang apa ya, angkutan umum katakanlah kita kalau bicara mengenai bis ya. Jadi di aturan kita sebetulnya di PM 27, 28, 29 tahun 2015 itu angkutan-angkutan umum itu khususnya yang bukan perkotaan ya, itu wajib menyiapkan seat belt ya pada setiap tempat duduknya. Nah, ini yang barangkali masih belum belum terimplementasi di lapangan, sehingga dalam cukup banyak kasus itu ketika bis itu terguling ya katakanlah, atau menabrak tebing katakanlah ya, kan jalanan kita itu suka-suka banyak itu ya, banyak di pegunungan. Nah, ini fatalitasnya cukup tinggi karena apa? Begitu tertabrak atau terguling, yang namanya penumpang ini kemudian terlepas begitu ya, berloncatan ke sana kemari, kemudian kemari ya Pak. Betul ya, sehingga kemudian malah terlindas oleh kendaraan sendiri. Nah, ini yang memang salah satu fokus yang sedang kita kita kerjakan bersama nih dengan teman-teman KNKT, dengan Polri ya, dengan termasuk teman-teman di manufaktur dan karoseri ini, supaya disediakan sehingga kemudian fatalitas itu menjadi bisa kita kurangi secara drastis gitu. Iya. Oke, tapi adakah sanksi Pak Heri apabila angkutan-angkutan umum ini masih tidak melaksanakan hal-hal tadi yang disampaikan baik Pak Wildan maupun Pak Heri soal sabuk, kemudian rem dan seterusnya Pak? Ya, baik. Jadi sanksi ada ya di dalam PM 85 tahun 2018 tentang SMK PAU itu, bahwasanya perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan atau menerapkan SMK itu bertahap ya. Dia mulai dari peringatan 1, peringatan 2, kemudian kalau dia masih juga tidak memperhatikan atau nggak ada respons, maka bisa kami bekukan izin angkutannya. Kalau masih belum merespon juga, akan kita cabut izin angkutannya. Ini untuk semua angkutan umum ya, baik orang maupun barang. Nah, ini barangkali ya. Dan memang dalam waktu sampai dengan hari ini kita masih belum melangkah ke yang sampai dengan pembekuan atau pencabutan. Tapi saya kira ini sesuatu hal yang darurat. Saya pikir dalam waktu dekat kita akan melaksanakan amanah undang-undang itu. Karena itu kami sekarang ini sangat gencar sosialisasi kepada teman-teman perusahaan angkutan dan asosiasi, supaya mereka tahu. Pertama harus tahu dulu, yang kedua kami beri waktu dan kami berikan edukasi bagaimana melaksanakan sistem manajemen keselamatan itu. Oke, bagaimana cara menerapkan SMK ya, sistem manajemen keselamatan itu tadi? Sebelum implementasinya, tapi kabarnya harus ada dokumen-dokumennya juga yang harus dimiliki oleh para perusahaan angkutan ini ya, Pak Heri? Betul. Ya, betul Mas Fadli. Jadi sistem asesmennya itu ada dua pokok ya. Yang pertama adalah secara dokumen, artinya mereka harus menyiapkan dulu dokumen. Dokumen itu sebetulnya adalah mencatat apa yang mereka lakukan sesuai dengan 10 elemen yang diminta di dalam
sistem manajemen keselamatan kita. Nah, setelah secara dokumen itu kita periksa dan sudah hampir 100%, itu kami akan verifikasi ke lapangan. Jangan sampai Ya, apa yang tertulis dalam dokumen itu hanya tulisan saja, tapi implementasinya nggak ada. ya. Nah, itu yang dua hal pokok yang memang unsur utama di dalam sistem manajemen keselamatan. Mhm. Oke, Pak Wildan, tapi sebetulnya para pengusaha angkutan umum ini dokumennya saja. Rata-rata sudah pada punya belum Pak Wildan? Jadi gini, tadi saya sampaikan bahwa perusahaan otomotif bergerak dari perusahaan tradisional ya. Ya, Makanya jadi setiap saat saya ngajari mereka tentang SMK, hal utama yang saya sampaikan adalah Anda harus berpegang prinsip kerjakan apa yang ditulis, tulis apa yang dikerjakan. oke. Kalau selama ini mereka itu hanya kerja tanpa ada dokumentasi sama sekali, nggak ada perintah, nggak ada standar. Jadi ketika contoh nih, mengganti ban itu seharusnya ada SOP-nya tertulis. Ya, Jadi semua orang itu kalau mengganti ban ya sesuai dengan prosedurnya. Prosedurnya itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, ini yang sekarang ini belum ada. Jadi saya mencoba mengajari mereka membiasakan setiap proses bisnis angkutan dari awal sampai akhir, ketika kendaraan keluar sampai kendaraan masuk lagi, semua harus terdokumentasikan, tercatat dengan baik. ya. Semua yang dikerjakan harus sesuai dengan apa yang ditulis, dan semua yang ditulis itu harus dikerjakan. Hmm. Itu aja kata kuncinya, itu mengajarkan mereka SMK itu. Oke. Nah, dalam dokumen SMK semua yang tertulis harus dikerjakan dengan baik ya. Yang tertulis itu apa saja sih Pak? Komponen atau elemen-elemen dari sistem manajemen keselamatan atau dari SMK ini? Ya, saya ambil contoh gini, kalau di kendaraan ya, di kendaraan itu ada namanya manual pengoperasian kendaraan yang dikeluarkan oleh APM. Kemudian ada namanya manual kelistrikan, kemudian ada manual pemeliharaan. Nah, Ya. manual tadi harus di-down dalam bentuk SOP, standar operasional prosedur yang akan dikerjakan oleh para mekanik, para pengemudi. Nah, SOP tadi di-breakdown dalam bentuk form. Jadi ketika seorang pengemudi atau mekanik mengerjakan SOP, dia harus mencentang-centang formnya. Ya. Itu menunjukkan bahwa dia sudah mengerjakan sesuai prosedur yang diamanahkan oleh APM. Nah, Ya. ini yang belum pernah ada, sehingga kita nggak pernah tahu mereka kerja benar atau enggak, sesuai manual atau enggak. Ini yang ada. Ya. Oke. Pak Heri dan Pak Wildan, ini kadang-kadang saya boleh cerita sedikit ya Pak. Kalau saya di perjalanan di tol itu agak ngeri-ngeri juga. Kalau di depan saya atau di samping saya ada kendaraan angkutan barang ya, overload atau overdimension. Jadi mobilnya seukuran berapa, muatannya hampir melebihi mobilnya itu sendiri, Pak. Jadi kan kita yang berada di sebelahnya atau di belakangnya kan agak ngeri-ngeri sedap nih. Takutnya di mobil oleng atau misalnya tidak stabil atau mungkin bisa mengalami miring gitu ya. Ini akhirnya jadi ngeri juga. Nah, soal angkutan-angkutan yang overdimension dan juga overloading ini juga menjadi salah satu isu yang cukup hangat ya. Nah, bagaimana caranya menormalisasi kendaraan-kendaraan atau angkutan-angkutan barang ini yang overdimension dan juga overloading, Pak Heri? Ya, Mas Fadli. Jadi saya pikir perasaan yang sama juga saya alami ya, Pak. Bahkan oleh petugas sendiri pun mengalami ya. Jadi Ya. ketika di depan kita, di belakang kita itu ada kendaraan-kendaraan yang jumbo-jumbo seperti itu, kita nggak bisa tenang gitu ya. Jadi memang yang namanya keselamatan itu ya efeknya salah satunya memberikan ketenangan kepada masyarakat ya. Ya. Nah, memang kita sudah bekerja sama, Mas Fadli, dengan stakeholders yang terkait ya, dengan jasa marga, dengan operator jalan tol ya, supaya kendaraan-kendaraan yang overdimensi ini tidak diperbolehkan ya masuk ke dalam jalan tol. Kemudian mereka juga tidak perbolehkan untuk menyeberang di penyeberangan atau di pelabuhan ya, itu mereka nggak boleh keluar dari pulau itu. Ini tujuan kita adalah melokalisir pergerakan ini, karena memang ini adalah sebuah upaya yang cukup cukup masif dan cukup banyak tantangannya, Mas Fadli. Jadi tidak mudah kita untuk bisa menyelesaikan masalah odol ini. Kemarin kami ketemu dengan teman-teman dari Jepang yang juga sering berkoordinasi membantu kita. Itu juga mereka itu juga pernah di tahun-tahun di bawah tahun 60-an ya, tahun 50 sekian, itu mereka juga perang melawan odol ya.
Dan memang setelah program itu dijalankan secara masif, itu penurunan eksiden di jalan itu kelihatan sekali ya. Nah, ini mungkin yang memang menjadi tantangan kita bersama ya, Ya. bagaimana kemudian outcome ya dari kegiatan penanganan odol ini kemudian berdampak langsung terhadap penurunan fatalitas. Nah, itu memang tantangan kita dan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh ini, dan butuh dukungan dari semua pihak termasuk Trijaya yang hari ini Ya. melaksanakan talk show ya dengan kita, itu kan dalam rangka itu ya, supaya semua kita itu waspada dan peduli terhadap keselamatan di jalan. Oke, Pak Wildan, mungkin Pak Wildan juga banyak bersentuhan dengan apa yang terjadi di lapangan ketika terjadi kecelakaan ya. Tapi ternyata masih banyak juga para pelaku usaha angkutan yang masih masih odol, masih over dimension dan juga overloading. Pertimbangan mereka masih overload dan masih over dimension, artinya mengangkut barang itu melebihi daya tampung dari kendaraan itu sendiri, atau mungkin mengangkut penumpang juga melebihi daya tampung dari bisnya atau angkutannya. Itu apa sih yang menjadi penyebab, Pak Wildan? Jadi kembali lagi Pak, saya sudah sering diskusi dengan mereka, ternyata kembali lagi masalah pengetahuan. Oke. Mereka nggak paham resikonya. Jadi saya ngambil contoh nih, setiap kendaraan angkutan barang yang overloading pasti dia menaikkan tekanan anginnya berlebihan, dikerasi, dikencengin. Ya. Ketika saya beritahu, Anda tahu nggak bedanya ban truk sama ban mobil pribadi? Kalau ban truk itu terbuat dari ban bias yang strukturnya terbuat dari benang nilon. Kalau ban mobil itu ban radial. Kalau ban radial dikencengin sekuatnya apa dia nggak masalah. Tapi ban truk ketika ban bias itu terbuat dari nilon dikencengin, dia akan mudah meledak. Nah, mereka kaget. Oh, ternyata ininya beda ya Pak. Beda, Anda jangan sembarangan. Dan Anda tahu nggak namanya power weight to ratio? Final gear truck itu udah didesain sedemikian rupa sehingga hanya mampu ini. Saya tunjukkan kecelakaan karena nggak mampu nanjak dan sebagainya. Mereka baru sadar. Ternyata ini Pak, kata kuncinya adalah di knowledge juga. Jadi memang kita dari KNKT setiap kali memberikan edukasi odol, yang akan kita sampaikan sama sekali bukan aturan Pak, tapi terkait dengan teknis knowledge, apa yang akan terjadi kalau Anda melakukan ini, kalau Anda melakukan ini, apa yang terjadi, nah sebagainya. Jadi semua yang dilakukan oleh pengusaha pada saat overloading, saya beberkan satu-satu apa sih bahayanya dan sebagainya. Kalau nggak percaya, saya buktikan, saya ngambilkan film dari YouTube dan sebagainya. Mereka baru kaget, waduh, saya nggak mikir ke sana Pak, katanya. Jadi seperti itu Pak. Oke. Atau misalnya pertimbangan ekonomis selain pemahaman dan pengetahuan itu tadi, Pak Wildan. Artinya kalau sekali angkut langsung banyak, ini kan nggak makan bahan bakar banyak. Tapi kalau misalnya dipecah menjadi 2 kali gelombang pengiriman, ini kan banyak cost juga begitu Pak Wildan. Saya tadi pagi baru saja diskusi dengan Sekjen Organda ya, Pak Ateng. Pak Ateng kemudian kebetulan tanya ke saya, Pak Wildan, kalau untuk upaya menangani odol yang paling efektif gimana? Saya sebutkan, sebenarnya upaya memerangi odol dengan penegakan hukum, motong dan sebagainya itu sebenarnya efektivitasnya rendah sekali. Upaya yang paling tepat adalah bagaimana mempersiapkan para transporter, pemilik kendaraan itu memiliki bargaining power dengan pemilik barang. Jadi tawar-menawar, karena ongkos angkut barang yang sekarang ini nggak menjamin sustainability finansial bagi pengusaha angkutan barang. Ya, jadi di sini saya ngomong yang dibutuhkan oleh Aptrindo, oleh Organda sebenarnya seorang Lech Walensa sebenarnya, orang yang memiliki bargaining power dengan pemilik barang. Karena di sini ketika tarif angkutan barang, pemerintah nggak boleh ikut campur. Regulasi kita menyatakan itu. Jadi pemerintah nggak boleh turut campur menetapkan tarif angkutan barang. Itu adalah mekanisme pasar. Nah sekarang ini pemilik barang memiliki bargaining power lebih besar daripada pemilik kendaraan. Ini menyebabkan terjadinya overloading. Jadi overloading tadi diciptakan pada kondisi tarifnya BEP, break even point tadi, break even point. Nah, jika ingin memperbaiki odol, maka tarifnya harus sustain pada kondisi sesuai dengan daya angkutnya. Nah, sekarang masalahnya siapa yang mau berdiskusi dengan pemilik barang? Sekarang ini kan terpecah. Kalau misalkan gini Mas,
ini kamu mau bawa 8 ton dengan ongkos 1 juta, kamu nggak mau, nanti yang lain masih ngantri, akhirnya terpaksa dia mau gitu. Jadi di sini nggak harus ada kekuatan bagi pemilik kendaraan, itu menurut saya. Oke, jadi ini sebuah permasalahan yang cukup kompleks juga ya, dan makanya hampir setiap hari kalau saya cek itu di info-info di sosial media, di jalan tol selalu ada saja truk yang mengalami patah as tuh, pecah ban gitu-gitu. Jadi hampir tiap Ya, hari ada itu. Ya, Pak Heri ya, Pak. Betul, betul Mas. Iya. Ya, Nah, mungkin saya sedikit menambahkan iya ya ya, Pak. silakan, Pak. Mas, yang disampaikan Pak Wildan tadi memang ya masalah odol ini bukan masalah yang simpel ya. Dia Iya. apa ya, menggurita dengan apa ya, masalah-masalah yang lain. Ada masalah ekonomi ya Iya. tadi itu karena belum seimbangnya antara posisi tawarnya pemilik barang dengan transporter ya. Nah, ini memang apa namanya? Yang ideal sebetulnya kan begini. Jadi ongkos angkut itu adalah apa ya, mengakomodir semua kebutuhan ya kebutuhan keselamatan, ya ada profit di situ, ya kemudian apa namanya, take home pay yang layak buat driver dan kru dan seterusnya ya. Nah, itulah sebetulnya kondisi ideal. Nah, ketika kondisi itu tidak ideal, maka hal-hal itu kemudian dipangkas, Iya. termasuk masalah keselamatan tadi itu, Mas. Jadi memang ini apa ya, sesuatu yang harus kita diskusikan bersama supaya kondisi ini nggak terus-menerus seperti ini. Kita butuh keseimbangan baru lah, di mana kemudian semua itu happy ya. Iya, Jadi iya, pemilik iya. barang itu merasa tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu mahal, tapi dari sisi transporter juga mereka bisa hidup secara layak begitu ya, Iya, iya. melakukan regenerasi armadanya, membayar drivernya dengan layak dan seterusnya. Nah, tadi Pak Wildan sempat menggambarkan nih Pak, antara mana transporter, mana yang pemilik barang. Jadi justru yang punya bargaining power yang lebih kuat itu pemilik barang. Artinya transporternya juga mau tidak mau gitu mengirimkan barang yang ternyata misalnya odol, overdimension dan juga overloading. Nah, ini mungkin salah satu PR-nya juga harus diselesaikan. Nah, Kemenhub ini kan juga punya prosedur begitu ya, normalisasi yang dilakukan untuk kendaraan-kendaraan angkutan ini. Nah, seperti apa prosedurnya Pak? Kemudian ini juga akan menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang digambarkan oleh Pak Wildan tadi. ke siapa nih Pak? Pak Heri. Ya, Iya, jadi untuk prosedur itu Pak, pelaksanaan normalisasi kendaraan bermotor yang oh odol ya, ini. ya. Jadi normalisasi adalah salah satu apa ya, salah satu pendekatan saja sebetulnya. Memang tidak bisa sendirian normalisasi itu. Normalisasi itu artinya sebetulnya mengembalikan dimensi dari kendaraan-kendaraan yang over dimension ini ke dimensi yang sesungguhnya yang ada di dalam spek teknis mereka. Iya, Jadi iya. mungkin sedikit saya sampaikan ya, bahwasanya truk itu atau apapun lah kendaraannya, ketika dia disertifikasi itu ada spek teknis yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Iya, ya. iya. Kalau truk itu biasanya mekanismenya melalui rancang bangun ya, rancang bangun kendaraan bermotor. Jadi panjangnya berapa, baknya tingginya berapa ya, lebarnya berapa, itu semua ada di situ. Nah, namun di lapangan itu seringkali terjadi yang disebut sebagai modifikasi-modifikasi. Jadi nggak sesuai dengan dimensi yang spesifikasi teknis sesungguhnya. Karena Iya. apa? Ya tadi itu alasannya mungkin alasan-alasan ekonomi ya. Kalau saya cuman tinggi baknya sekian, saya muatnya sedikit Pak. Iya, Saya iya, nggak iya, bisa iya. dapat apalah impas lah ya dengan itunya. Nah seperti itu sehingga kemudian mereka menambah-nambah sendiri, di mana sebetulnya ya itu akan membahayakan gitu. Jadi odol itu, kendaraan yang odol itu. Dan secara umur kendaraan saya kira dari aspek teknis juga akan mengurangi umur kendaraan ya. Cuman kan kita ini barangkali hidupnya itu lebih ke pragmatis ya, dalam artian Pak ini saya bayar apa namanya angsuran bulanan nih Pak. Jadi Iya. kalau dengan yang sesuai dengan regulasi saya nggak dapat. Nah itulah apa namanya alasan-alasan di lapangan yang sering kita temui Mas. Iya, 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 iya. Oke. Targetnya kabarnya zero odol ini di tahun 2023 kalau tidak salah ya Pak Heri. Iya betul, Iya. 2023 artinya Januari 2023 ya. 2023 sudah zero odol, sudah tidak ada lagi angkutan yang over dimension dan juga overloading yang
berkendara atau berlalu lalang di jalan raya. Nah, apa upaya untuk melakukan percepatan supaya target 2023 ini bisa terpenuhi, Pak? Ya, jadi eh, sebetulnya dari awal sebetulnya tidak langsung 2023, Mas. Oke, Jadi di awal-awal itu malah 2018 ya. oke, Jadi oke. odol ini masalah sudah rencana dulu ya, tapi Mm, kemudian apa ya, dari asosiasi, kemudian dari teman-teman pelaku usaha itu kan kemudian tetap kita ajak untuk berdiskusi ya, dan ya, kemudian memang dari masukan-masukan yang kita dapat itu memang mengajukan pengunduran karena ya butuh waktu ya, mereka mengganti armadanya, ya, kemudian melakukan normalisasi ya, kemudian melakukan apa ya namanya, penyesuaian terhadap tarif angkut itu kan nggak mudah ya, ya. jadi butuh waktu. Mm, Akhirnya ya eh, Kementerian Perhubungan kemudian memahami itu dan menetapkan ya udah kalau gitu Januari 2023 lah kita apa namanya kita lakukan pengunduran itu. ya, Namun ya. memang ini pun masih ada suara-suara mengundurkan Minta lagi, Mas. diundur Jadi lagi memang 2025 ya, Pak? betul, iya. Jadi kadang-kadang kalau kita itu tawarnya itu nggak berkesudahan ya. Jadi Iya, iya, nanti tawar kita menawar undur terus. kapan lagi akan minta Iya. mundur juga ya. Mm-mm, Ya, jadi mm, seperti itu. Jadi saya mungkin agak menganalogikan gini ya. Jadi ya, kita ini kan sebetulnya dalam kondisi yang nggak sehat ya. Transportasi kita ini nggak sehat, Mas. ya, Jadi efisiensi transportasi kita juga rendah ya. Apa namanya terhadap apa namanya PDB kita juga masih tinggi kita ini ya, jadi 23%, sementara di negara-negara yang lain itu ada yang 11% dari PDB, ada yang sampai bahkan ada yang 7% ya. Jadi kita ini secara apa namanya, secara komparasi itu nggak efisien ini mm, kita. Padahal mm, kita udah overload ya. Artinya ya, apa? ya, ya, Solusi untuk overload untuk mengefisienkan logistik kita itu bukan terbukti bukan merupakan solusi ya. Jadi ya, memang harus kita apa ya kita atur secara lebih komprehensif begitu ya. mm, Jadi eh, aturan-aturan upaya-upaya kita ya tentu saja antara lain tadi itu sosialisasi tidak henti-henti kita lakukan. ya, ya, Kemudian kita juga dengan di backup teman-teman di Korlat di Polri itu juga kita melakukan apa namanya law enforcement ya terhadap apa namanya pelanggar-pelanggar ini. ya, Sudah ada yang di P21 sudah masuk ke pengadilan, sudah diputuskan inkrah ya. Ini ya, tinggal ya, yang lain-lain ini apakah harus melalui cara seperti itu ya untuk menyadarkan mereka mm, bahwasanya ini adalah sesuatu yang harus kita perbaiki bersama gitu. Jadi mm, termasuk tadi itu normalisasi, kemudian kita mengadakan apa namanya pengawasan di penimbangan kita menggunakan WIM ya, ya, misalnya yang kendaraan tidak perlu untuk berhenti ya, cukup melambat saja itu dimensinya udah tercapture, kemudian dia overload apa tidak itu juga sudah bisa terekam di kita. ya, Itu rencananya kan dipasang di jalan-jalan tol dan kemudian jalan-jalan non tol juga yang mm, teknologi WIM ini, Mas. ya. Oke, Pak Wildan, kira-kira butuh waktu berapa lama sebetulnya, Pak, untuk menerapkan zero odol ini, mulai dari tahap sosialisasi, memberikan knowledge, kemudian mereka para pengusaha angkutan ini juga melakukan transisi ya, pemeliharaan kendaraan atau permajaan kendaraan sampai benar-benar zero odol ini bisa terrealisasi di lapangan, Pak Wildan. Itu bisa sebulan, bisa 10 tahun, tergantung dari caranya. Hmm, Kalau caranya tadi kita gabung di jalan rahasia macam-macam dan sebagainya, itu 10 tahun belum tentu selesai. hmm, Tapi kalau misalkan nih semua pemilik kendaraan bersatu dalam satu asosiasi dan terpimpin, kemudian dia melakukan negosiasi dengan pemilik barang, sebulan aja selesai. Karena pada intinya pemilik barang kan yang penting usaha saya tetap berjalan. ya, Mereka juga nggak ingin lebih muatan sebenarnya, karena mereka akan meningkatkan maintenance terhadap kendaraan mereka. ya, Jadi kalau boleh mereka milih, ya mereka nggak overloading, nggak overdimensi, potong-potong aja nggak apa-apa. hmm, Yang penting tarif angkutannya, sustainability financialnya terjamin. Artinya saya tetap bisa berusaha di bidang ini. ya, Jadi ya, di sini yang kalau mereka pendekatannya adalah gimana caranya pemilik kendaraan atau transporter ini terpimpin, kemudian ada satu orang yang bisa bergening. Kalau Anda nggak sesuai dengan tarif ini, maka kami semua nggak akan ngangkut. oh, Maka ya, pemilik barang nanti akan takluk dia. Dia hmm, masuk ngikuti. Jangan sampai gini, Mas. Dia harus ngomong, saya ini ditekan oleh pemerintah, ya, harus bebas odol.
semua bangsa Indonesia itu menuduh kami sebagai pecundang, sebagai penyebab kecelakaan, sebagai penyebab dan sebagainya. Hmm. Saya nggak ingin image itu terus ada di kami. Ya. Sekarang saya nuntut Anda tarifnya dinaikkan sehingga kami bisa memenuhi keinginan pemerintah. Seharusnya kan gitu. Ya. Kalau itu sebulan saja selesai, odol. Ya. Jadi kita lihat caranya gimana kalau untuk menyelesaikan ini. Ya. Atau mungkin ditambah sanksi mungkin Pak Wildan. Nggak ada sanksi. Kalau di dalam usaha, Oke. bisnis ya bisnis. Jadi gini, mereka selama bisnisnya terpenuhi, selama cicilannya terbayar dan sebagainya, apapun aturan pemerintah mereka pasti ngikuti. Jadi sebenarnya masalahnya di masalah odol ini bukan keinginan untuk melanggar hukum, tapi adalah Ya. untuk nyambung nyawa usaha mereka. Ya, Jadi ya. kalau saya cenderung gimana caranya mereka sendiri melakukan bargaining power dengan pemilik barang. Di sini sekali lagi Pak, di regulasi kita pemerintah nggak bisa turut campur. Ya. Jadi masalah tarif ini pemerintah nggak boleh masuk ke dalam ongkos angkutan barang itu nggak boleh. Boleh. Pak Heri, tanggapannya, apakah memang begitu Pak? Pemerintah memang tidak bisa ikut campur dalam penentuan tarif ini Pak? Ya, jadi apa namanya? Ini memang hubungannya lebih ke bisnis to bisnis ya Pak ya. Iya, Jadi komponen di dalam angkutan itu kan macam-macam Pak. Jadi cukup banyak dan kemudian bisa dihitung bersama. Nah inilah kemudian yang memang harus apa ya? Kan kesepakatan memang akhirnya ya. Tadi itu bahwasanya saat ini posisinya adalah ketika si operator atau transport itu menetapkan X ya, sementara ada kawannya yang mau X-1, maka tentu si pemilik barang akan lebih memilih yang X-1, Ya. apapun alasannya ya. Nah, memang di sini pemerintah tidak bisa masuk terlalu dalam ke dalam situ ya. Oke. Namun memang kalau pemerintah itu lebih ke standarisasi saja, Mas. Jadi artinya standar keselamatannya, kemudian kesesuaiannya dengan regulasi, itulah yang kami titik di mana kita bisa masuk. Sebagai contoh, ketinggian bak ya. Nah, Ya. itu pemerintah bisa masuk karena apa? Ya pasalnya sudah jelas, angkanya segitu. Kalau nggak Ya. dipenuhi berarti ya dia melanggar aturan begitu Ya, ya. ya, Nah, ya. jadi seperti itu. Oke. Mungkin saya sedikit kasih gambaran Mas, Ya. biar untuk Masnya lebih Silakan Pak paham. Wildan. Kenapa pemerintah nggak bisa masuk ke tarif angkutan barang? Mm-mm. Angkutan orang dengan angkutan barang itu hal yang berbeda. Ya. Di angkutan orang, semua orang sama. Pemerintah bisa menetapkan tarif ekonominya, tarif dasarnya. Karena semua orang sama. Di angkutan barang nggak bisa. Antara tanah dengan rokok, Ya. antara semen dengan gandum, dengan gula, dengan beras, dan dengan tanah. Oh banyak. Ya, Jadi ya. kita nggak bisa menentukan standar untuk ngangkut barang karena nilai ekonomis barang beda-beda. Beda-beda. Makanya kalau angkutan orang, bis, ini biasanya pas mudik lebaran itu ada batas bawahnya, ada batas Itu bisa atasnya. diatur. Bisa diatur Ya, itu. Nilainya batas. sama. Ya. Kalau orang sama. Ya. Kalau barang nggak bisa itu. Oke. Nah, ini kita ajak pendengar juga untuk ikut diskusi. Anda bisa bergabung pendengar Trijaya melalui WhatsApp di 0812 111 1046 dan sudah ada Bu Siska dari Bekasi. Seberapa besar peran Zero Odol bisa mengatasi atau mengurangi tingkat kecelakaan di jalan? Bisa Pak Heri dan Pak Wildan yang akan menjawab. Silakan keduanya. Pak Heri dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi di lapangan itu yang namanya korelasi antara overloading ya, overdimensi dengan kecelakaan itu memang cukup kuat korelasinya, sehingga memang bagaimana secara apa ya, secara mudah sebetulnya kendaraan ketika dia overloading misalnya ya, maka kemampuan desain yang disiapkan oleh pabrik ya terhadap sistem remnya misalnya ya, itu sudah terlampaui. Jadi kondisi idealnya sudah nggak tercapai di situ, sehingga kemudian jarak pengereman yang didesain oleh si pabrik ini dengan adanya overload tidak akan tercapai. Nah seperti itu. Jadi apalagi kondisi di kita kan ada tanjakan, turunan, nanti bisa merosot dan seterusnya ya. Memang korelasinya sangat kuat ya. Iya. Oke, Pak Wildan barangkali Pak. Ya, kalau kaitan dengan overdimensi pasti untuk menambah jumlah muatan. Kaitannya dengan overloading. Nah, tadi dijelaskan oleh Mas Heri bahwa pada saat kendaraan itu didesain, dia sudah ada batasan-batasannya, kemampuannya, baik bannya, sasisnya, sistem remnya dan sebagainya.
Ketika itu terlampaui, maka itu akan bisa berakibat pada malfunction. Ya. Ini yang sering kali terjadi kecelakaan di jalan berdasarkan hasil investigasi KNKT. Pemicunya adalah overloading tadi. Oke, ada Pak Rezi di Ciputat ya. Bilang gini Bapak-Bapak, sepertinya para pengemudi bus harus ada pembinaan tentang keselamatan berkendara. Kemudian masih banyak supir yang ugal-ugalan di jalan, sangat membahayakan penumpang. Kemudian kalau memang perusahaannya juga masih bandel, over dimension atau overload, cabut aja izinnya Pak katanya. Nah gimana nih Pak tanggapannya? Betul Mas. Jadi memang itulah yang disebutkan di dalam regulasi kita. Ya. Cuman memang kan kita ini harus mengakui ya, kita ada kelemahan di dalam law enforcement ya. Kadang-kadang keadaan seperti itu tidak tertangani oleh aparat hukum kita, baik PPNS maupun teman-teman Polri ya. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian memang ini salah satu aspek yang menyebabkan kenapa orang masih merasa, wah saya kalau ugal-ugalan, saya kalau overloading masih aman-aman aja tuh. Misalnya seperti itu ya. Jadi memang kita harus mengakui di situ ada kelemahan kita, di mana sekarang ini kita mencoba untuk memperkuat itu semua di semua lini, baik di regulasinya, baik di penegakan hukumnya ya, baik dengan infrastrukturnya termasuk itu harus kita perkuat bareng-bareng. Kalau tidak, maka aturan kita ini hanya akan seperti barang yang tertulis yang itu berbeda jauh dengan yang di lapangan. Kira-kira begitu. Nah, ini kebetulan nyambung nih. Ada Pak Fadlan juga yang bilang, apakah akan ada ketegasan dari Kementerian Perhubungan untuk menetapkan regulasi zero odol ini supaya tidak diundur lagi? Artinya sudah tidak ada tawar-menawar lagi tadi itu Pak. Ya, kalau dari sisi kami ya Pak ya, memang kami akan terus posisi kita adalah kita akan berupaya supaya Zero Odol 2023 itu terlaksana. Meskipun ya banyak tantangan, itu tantangan kita bersama, bukan hanya tantangan Kementerian Perhubungan ya. Karena itu dampaknya kan ke masyarakat sendiri ya. Logistik jadi mahal, kemudian keselamatan kita juga terabaikan. Jadi itu masalah kita bersama. Oke. Masalah dan tanggung jawab kita bersama sebagai pengguna jalan. Bukan hanya soal keselamatannya ya, tapi soal umur usia aspal yang ada di jalannya itu juga. Kalau misalnya kendaraan-kendaraan ini over dimension atau overloading, ini juga kan aspalnya cepat rusak, kemudian cepat bolong, berlubang, bergelombang, akhirnya kita sendiri yang rugi ujung-ujungnya begitu ya. Nah, Pak Wildan, barangkali apa masukan? Kita sudah di penghujung nih Pak ya kebetulan. Apa kira-kira masukan atau saran entah itu kepada para pelaku usaha angkutan atau mungkin kepada kementerian soal sistem manajemen keselamatan, kemudian juga soal normalisasi odol ini Pak. Silakan Pak Wildan. Baik, sebenarnya keselamatan itu kata kuncinya ada 3. Yang pertama adalah kompeten. Di sini baik pengusahanya, mekaniknya, pengemudinya harus kompeten, dia harus paham. Pengusaha harus paham proses bisnisnya, mekanik harus paham yang di-maintain, pengemudi harus paham siapa yang dibawa. Yang kedua disiplin. Disiplin di sini artinya semua harus bekerja sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan regulasinya. Yang ketiga harus jujur. Jujur di sini bukan berarti nyuri atau enggak. Jujur ini kalau saya nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau saya sakit ya. Jadi jangan sampai pengusaha nggak paham ini kemudian dia tetap jalankan ini pengemudi mekanik. Jadi ide 3 kuncinya. Pertahankan agar setiap usaha angkutan dikuasai 3: kompeten, disiplin, dan jujur. Itu aja. Oke, baik. Nah, sebagai pamungkas ini silakan langsung ditutup juga kesimpulannya barangkali atau himbauan juga atau pesan yang ingin disampaikan atau informasi tambahan Pak Heri yang ingin disampaikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Fadli. Jadi saya menghimbau ya untuk kita semua lah dari sisi pemerintah ya, dari kami Kementerian Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan ya. Kemudian dari teman-teman pelaku usaha, dari asosiasi. Karena ini masalah kita bersama, mari kita mendudukkannya secara proporsional. Dalam artian kita tidak boleh lagi terus-terusan egois dalam artian ya udah pokoknya saya yang penting untung begitu, bahwasanya orang lain kemudian keselamatannya terabaikan, kemudian infrastruktur
rusak, di mana setiap tahun kita 43 triliun kita keluarkan untuk perbaikan jalan, Mm-mm. itu kita nggak peduli, maka ya akan sulit. Namun kalau sebagai bangsa kita mau bersama-sama memecahkan masalah ini, kita mengikuti regulasi, regulasi itu nggak mungkin bikin rakyat sengsara ya, bikin Ya. ini. Mm-mm. Semuanya untuk, nah dengan patuh regulasi saja sebetulnya sudah kita apa ya ikut berupaya apa ya menyelamatkan dan memperbaiki kondisi kita. Nggak mungkin kita selamanya akan seperti ini. Ya, Mungkin itu Mas ya, Fadli. ya. Oke, Pak Heri, Pak Wildan, terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas pemaparan, penjelasan dan pencerahannya mengenai angkutan barang, angkutan orang supaya semua memiliki sistem manajemen keselamatan karena ini penting bagi kita semua karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya mengandalkan pemerintah atau misalnya KNKT apabila sudah terjadi insiden melakukan investigasi, tapi bagaimana cara kita mencegah insiden dan laka lantas itu terjadi di lapangan ya, Pak Heri dan juga Pak Wildan. Sampai di sini kebersamaan kita Bapak-bapak. Mudah-mudahan lain kali, lain kesempatan kita bisa berbincang lagi di topik yang menarik ini yang tentunya juga berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari di perjalanan. Oke, sehat selalu ya Pak Heri dan juga Pak Wildan. Selamat pagi Terima Bapak-bapak. Amin, amin. kasih. Oke, dan terima kasih juga untuk Terima pendengar kasih Mas Trijaya yang Fadli. bergabung pada pagi hari ini. Ada Bung Ronald Patinama, terima kasih. Bung Murhali, kemudian ada Pak Rahmat Arifandi yang bergabung, Pak Fadlan, Pak Kerry, Pak Safwan, kemudian ada juga Bu Ratna, ada Pak Max, kemudian Ko Andreas Lee. Mohon maaf ya bagi yang tadi belum sempat didoakan karena keterbatasan waktu. Lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Terima kasih semuanya di perbincangan kali ini bersama Dirjen Hubdar Kementerian Perhubungan. Tadi kita ngobrol bersama dengan Pak Heri Prabowo STMT, Kasubdit Manajemen Keselamatan dan juga Pak Ahmad Wildan, Ketua Subkomite LLAJ, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Dan kita masih lanjutkan bersama kita dalam Trijaya Topik Pagi, jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Trijaya FM Drill News and Information.